pagi, Prof. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nini. Iya nih. Prof, saya kan cerita-cerita Prof kan bisa lah ya dilihat di podcastnya Prof sendiri gitu ya. Prof Renal, saya mau tanya nih, kalau misalnya waktu itu saya pernah ngobrol juga, dengar juga dari salah seorang penulis Ya. bahwa yang diingat oleh orang-orang yang sudah hebat itu biasanya guru. Bahkan pada saat pengukuhan guru besar itu gurunya dari SD, dari SMP misalnya diundang. Nah, kami ingin tahu gurunya Prof Renal dulu yang paling menginspirasi atau yang mungkin masih diingat sampai sekarang. Saya waktu pengukuhan guru besar itu saya cari guru saya, guru kelas 5 SD, Oh ya, yang membuat saya tidak naik kelas. oke. Itu namanya Ibu Sri Mariati. Ya, Ketika kami cari dia udah nggak inget lagi dengan saya, tapi puji Tuhan dia sehat. Dia datang, saya ceritakan, dia minta maaf sama saya. ya, Dia merasa itu adalah kesalahan dia. oke. Mungkin karena dia melihat sekarang. Kondisinya Prof Tapi Renal sekarang. saya pikir dia adalah guru yang paling hebat. Gitu. Mhm. Dialah yang membangunkan raksasa yang tersembunyi yang ada di dalam diri seseorang. Gitu. Ya, Karena kalau tidak dihentakkan begitu, barangkali saya tidak berubah. Jadi pada waktu itu saya memang menjadi anak yang eksploratif oke. dan tidak duduk manis seperti murid-murid lainnya. Jadi mungkin kalau guru sekarang melihatnya anak ini tidak fokus. Iya. Tapi saya merasa saya fokus, yaitu fokus bermain. Iya benar juga ya. Ketika belajar itu kan memerlukan energi untuk duduk tenang, Diam, dengarkan, mendengarkan betul. tidak melakukan hal yang lain. Saya multitasking. Saya adalah sosok yang multitasking yang bisa memanage waktu. Namun bagi saya sekolah itu sangat tidak menyenangkan. Ya. Maka kalau guru bertanya pada sesuatu, saya dengan cepat bisa menjawab. Karena bagi saya sekolah itu membosankan sekali. Mungkin karena saya merasa apa yang saya pelajari itu gampang. Iya. Gampang kok, lihat ini gampang, cepat Iya. mengerti. Jadi akhirnya saya kalau guru menjelaskan sesuatu, saya udah langsung tulis jawabannya. Baru dia mulai berapa ini, saya udah bisa jawab. Sudah tahu jawabannya. Nah, ketika seperti itu teman-teman sedang tekun belajar, menghitung, saya sudah selesai. Iya. Nah, saya suka ambil kertas atau buku tuh saya teropong begini, saya liatin guru pakai begini. Gitu ya. Saya masih ingat tuh kejadian itu. Iya. Masih ingat. Dan itu dianggap anak yang menjengkelkan. Kalau datang ke sekolah saya ada kaleng atau apa saya tendang-tendang. Nanti sampai di sekolah, nanti saya pegang. Iya. Wah, sangat eksploratif. Akhirnya berarti tangan saya kotor. Iya. Ketika tangan saya kotor, maka saya megang kertas pun tulisan saya kotor. Barangkali menjadi karena saya tidak fokus pengen tulis cepat. Iya. Tulisan saya seperti dokter. Seperti dokter. Cakadet. Bukan saya dibenerin, malah saya dipuji-puji seperti dokter oleh orang lain. Tapi saya tidak tahu bahwa itu jelek maksudnya. Dan karena dulu kan nulis harus lurus, Sambung ya apa? tebal Iya. tipis. Ya mungkin karena itu Nulis halus. jadi dianggapnya tidak standar. Iya. Saya tidak menyalahkan, tapi karena saya dibuat tidak naik kelas, akhirnya saya jadi sadar gitu, bahwa saya perlu juga menyesuaikan irama saya. Oh iya. Saya sehingga tidak hanyut dengan kesombongan, tidak sanggup dengan tidak hanyut dengan main saja. Ya sudah. Terbukti tahun berikutnya ketika saya pindah nggak naik kelas, saya pindahkan ruangannya, tidak di kelas lagi sama ibu itu. Iya. Saya jadi juara kelas. Saya jadi juara kelas. Jadi saya pernah mengalami dua-duanya. Tidak naik kelas pernah, jadi juara kelas Juara pernah. kelas juga. Dan saya tahu apa bedanya orang yang tidak naik kelas dan orang yang naik kelas. Saya tahu bedanya. Orang yang tidak naik kelas itu adalah orang merdeka, bebas, unstructured. Oh iya. Ya. Bisa melakukan apa saja. Ya, merdeka, dan itu kehidupan yang paling berbahagia dalam hidup saya. Iya. Ketika saya jadi juara kelas, hidup saya mulai diukur oleh orang lain, Betul. dibanding-bandingkan, dan ketika saya rankingnya turun, orang selalu bertanya, dan saya
dilatih untuk menyediakan alasan. Nah, jadi ketika saya dewasa, saya punya refleksi dua itu. Antara dua hal yang saling bertentangan itu, yang mana. Jadi, oh begitu, saya bilang, baiklah. Jadi saya jadi mengerti. Ya, jadi itu adalah guru yang paling berkesan ya? Ya, itu pada waktu SD. Oke, thank you. Saya tadi janji nggak akan ambil waktu Prof-nya lama-lama. Sekarang pesan untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Prof. Saya kira guru harus menemukan kehebatan atau pemahaman tentang setiap anak yang berbeda. Pada waktu saya sekolah, kita tidak mempunyai pengetahuan itu. Semua anak-anak harus bisa bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggris bagus, matematika bagus, Betul. berenang bagus. Harus Bahkan orang yang nggak bisa, semua ya, Prof ya? ya orang yang nggak bisa olahraga harus bisa olahraga. Ya. Kalau dia punya kekurangan, dianggapnya kayak banci. Kalau dia nggak bisa berenang, dianggapnya bodoh. Ya. Kalau dia nyanyi iramanya nggak ketemu, dia dianggapnya anak terbelakang begitu. Hari ini kita melihat orang yang pandai menyanyi belum tentu bisa jadi ilmuwan. Betul. Orang yang jadi ilmuwan belum tentu bisa jadi seniman. Semuanya punya jalan hidup dan harus kita kenali. Jadi janganlah menjadi guru yang mengadili, yang mudah marah, tetapi jadilah guru yang bisa memberikan ruang bagi anak-anak itu untuk berkembang, untuk hidup, untuk bisa mencapai potensinya. Karena menjadi seniman itu bagus, menjadi dokter bagus, menjadi tukang sapu pun, seandainya itu adalah dia melakukan yang terbaik dan dia ingin memberikan terbaik, itu tidak ada salahnya. Menjadi montir juga oke, menjadi insinyur oke. Harus dikenali betul-betul oleh guru. Jangan sampai mereka menjadi sarjana yang biasa-biasa saja, tapi menjadi sarjana, jadilah sarjana luar biasa. Tukang sapu, jadi tukang sapu yang biasa, yang luar biasa, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya dan bisa berkontribusi. Oke, Prof, terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih. Hanya di sini.